Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi kami. Metode transportasi adalah pendekatan kuantitatif yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan biaya distribusi produk, khususnya ketika perusahaan memiliki lebih dari satu fasilitas dan tujuan pengiriman. Tujuan dari metode transportasi adalah untuk menentukan pola pengiriman yang meminimumkan biaya distribusi sekaligus memenuhi permintaan yang muncul dari setiap tujuan pengiriman. Metode transportasi tidak menyelesaikan seluruh masalah yang muncul dalam menentukan biaya distribusi produk dan hanya memberikan pola pengiriman yang terbaik dari setiap fasilitas dan tujuan pengiriman yang ada. Metode transportasi dapat digambarkan seperti di bawah ini. Berdasarkan sketsa di samping, sumber produksi untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan pendistribusian barang atau penempatan tenaga kerja yang tepat serta permasalahan pengalokasian lainnya dapat dilakukan. Bahan atau hasil produksi akan diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh total biaya minimal sehingga dapat keuntungan yang maksimum. Solusi dalam masalah transportasi. Untuk menentukan solusi awal atau initial solution dapat digunakan 3 metode, yaitu yang pertama NVCR atau Northwest Corner Rule, yang kedua VAM atau Vogel Approximation Method, yang ketiga LC atau Less Cost. Untuk menentukan solusi akhir atau terminal solution dapat digunakan 2 metode, yaitu SS atau Stepping Stone, yang kedua MODI atau Modified Distribution. Solusi awal dalam masalah transportasi yang pertama yaitu metode NVCR atau Northwest Corner Rule, yaitu pengalokasian dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Langkah pengerjaannya yang pertama, pengisian sel dimulai dari pojok kiri atas sesuai dengan namanya Northwest, yang berarti barat laut, yang berada di pojok kiri atas ketika arah mata angin digambarkan. Yang kedua, alokasikan jumlah maksimum yang dapat dikirimkan dari sumber 1, tetapi tidak melebihi permintaan dari tujuan A. Berlanjut ke sel sebelah kanan bila masih terdapat kelebihan kapasitas dari sumber 1, atau ke bawah bila sumber 1 tidak memenuhi permintaan tujuan A. Yang keempat, berikan tanda strip pada sel yang sudah habis kapasitasnya atau sudah terpenuhi permintaannya. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4. Yang keenam, kalikan jumlah barang yang dikirim dengan biaya pengiriman di masing-masing sel. Lalu kita akan lanjut ke contoh soal NVCR. PT Vectures sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Berikut tabel transformasi yang sudah disusun oleh manajer PT Vectures. Biaya dalam dolar, permintaan dan kapasitas dalam unit. Lalu kita akan melakukan penyelesaiannya. Di langkah 1, pengisian dimulai dari pabrik 1 yang mengirim produk sebanyak 100 unit ke kota A. Di sini saya udah beri tanda merah yang bulat. Kenapa dikirim 100? Karena pabrik 1 memiliki kemampuan kapasitas produksi sebanyak 100 unit saja. Walaupun permintaannya kota A sebanyak 105 unit, tapi pabrik 1 hanya bisa mengirim sebesar kapasitas yang tersedia, yakni 100 unit. Lalu kita akan tutup kota B dan C dikarenakan 100 unit yang diproduksi pabrik 1 sudah dikirim semua ke kota A. Dan kita akan centang pabrik 1 karena sudah tidak ada unit yang tersisa. Selanjutnya di langkah kedua, mengirim dari pabrik 2 ke kota A sebanyak 50 unit untuk memenuhi permintaan kota A. Dikirim 50 unit karena kota A masih membutuhkan 50 unit lagi. Maka kebutuhan 50 unit tersebut akan dipenuhi oleh pabrik 2. Kita akan silang pabrik 3 di kolom kota A dikarenakan kebutuhan kota A sudah terpenuhi sebesar 150 unit. Selanjutnya, pengiriman dari pabrik 2 ke kota B sebanyak 50 unit untuk memenuhi permintaan kota B. Karena kebutuhan kota B sebesar 50 unit dan pabrik 2 masih memiliki sisa produksi sebesar 75 unit, maka pabrik 2 mampu mengirim sebanyak kebutuhan kota B, yaitu 50 unit. Maka kita akan silang pabrik 3 di kolom kota B dikarenakan kebutuhan kota B sebanyak 50 unit sudah terpenuhi semua oleh pabrik 2.
Selanjutnya, pengiriman dari pabrik 2 ke kota C sebanyak 25 unit yang merupakan sisa dari kapasitas pabrik 2. Karena kebutuhan kota C sebesar 250 unit dan pabrik 2 masih memiliki sisa produksi sebesar 25 unit, maka pabrik 2 mampu mengirimkan sebanyak 25 unit ke kota C. Lalu kita centang pabrik 2 karena sudah terpenuhi semuanya. Langkah kelima, terakhir, pengiriman dari pabrik 3 ke kota C sebanyak 225 unit untuk memenuhi permintaan kota C. Karena kebutuhan kota C sebanyak 250 unit dan baru terpenuhi sebanyak 25, maka sisanya 225 unit akan dipenuhi oleh pabrik 3. Dan kita akan menghitung biaya transportasinya. Pabrik 1 ke kota A yaitu sebesar 100 unit, pabrik 2 ke kota A 50 unit, pabrik 2 ke kota B 50 unit, pabrik 2 ke kota C 25 unit, dan pabrik 3 ke kota C 225 unit. Nah, di pabrik 1 tadi ada $4, pabrik 2 ada $5, pabrik 3 ke kota B ada $9, pabrik 2 ke kota C ada $9, dan pabrik 3 ke kota C ada $10. Maka dikalikan dan dijumlahkan. Maka kita akan dapat kesimpulan dengan menggunakan metode NWCR, biaya transportasi barang dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, dan C adalah sebesar $3.575. Solusi awal dalam masalah transportasi yang kedua yaitu FAM, Vogel Approximation Method, yaitu pengalokasian dilakukan pada kotak variabel dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Langkah pengerjaan 1. Hitunglah selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Dinamakan biaya penalti atau opportunity cost. 2. Pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. 3. Dari sel yang sudah dipilih, alokasikanlah jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. 4. Ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi hingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Kita lanjut ke contoh soal FEM, yaitu PT Fructures sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Hitunglah total biaya transportasinya dengan menggunakan metode FAM. Biaya dalam dolar dan kapasitas dan permintaan dari dalam unit. Lanjut ke langkah penyelesaiannya di tahap 1, menghitung biaya penalti dari masing-masing kolom dan baris. Biaya penalti dihitung dengan mengurangi dua biaya terkecil pada masing-masing baris, memilih satu biaya penalti yang paling besar dan baris atau kolom, alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Untuk baris pertama, kita ambil dua biaya terkecilnya yaitu 6 dan 4. Pengurangan biaya terkecil itu selisihnya biaya penalti. Kita tulis di kolom biaya penalti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Untuk baris kedua dan ketiga caranya sama dengan baris pertama sehingga didapatkan hasil dari biaya penalti. Lalu di kolom A itu yang terkecilnya 4 dan 2. Kita kurangkan 4 dikurang 2. Lakukan di kolom berikutnya. Selanjutnya di tahap 2, menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan baris dari pabrik 2. Memilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom, alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah, sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa kota B telah terpenuhi yaitu sebesar 50 unit dan kapasitas dari pabrik 3 sudah digunakan sebanyak 100 unit. Yang pertama kita lihat dulu di baris dan kolom mana penalti terbesar, lalu kita lingkarin. Maka kita akan alokasikan terlebih dahulu pabrik 2. Di baris 2, angka terkecil yaitu 5. Kapasitas pabrik 2 yaitu 125 dan permintaannya yaitu 200.
Maka di sini kita tulis maksimal yaitu 125. Jangan lupa dikasih centang di pabrik 2-nya. Kita silang kota B dan C. Lalu kita lanjut, kita cari biaya penalti pabrik 1. Di sini angka yang terkecil ada 4 dan 2, lalu kita kurangkan aja. Di pabrik 3 yaitu 3 dan 2. Lalu kita hitung di kolom kota A, biaya penaltinya yaitu 4 dikurang 2. Di kota B, 6 dikurang 3. Di kota C, 10 dikurang 8. Di sini kita bulatin biaya penalti terbesar yaitu 3. Di kolom 3B kita alokasikan sebanyak mungkin. Kita alokasikan sebanyak 50 karena kebutuhan B hanya 50, walaupun kapasitasnya 225. Karena kota B sudah terpenuhi semuanya, maka kita akan beri tanda silang di kota B. Kita akan lanjut ke tahap 3. Menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan baris dari pabrik 2. Memilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Di sini penalti untuk pabrik 1 yaitu 8 kurang 4, pabrik 3 10 kurang 2. Di kolom A 4 kurang 2, lalu kita lihat biaya penaltinya terbesar di sini ada di baris 3. Di sini kita isi pabrik 3 ke kota A yaitu 25 unit, beri tanda silang di kota A. Sisa kapasitas yang belum terpenuhi itu di kota C, maka kita alokasikan saja sisanya. Di sini 100 dan sisa di baris 3 ke kota C yaitu 150. Lalu kita akan menghitung biaya transportasinya. Pabrik 1 ke kota C 100 unit dikali $8. Pabrik 2 ke kota A 125 unit kali $5. Pabrik 3 ke kota A 25 unit kali $2. Pabrik 3 ke kota B 50 unit kali $3. Pabrik 3 ke kota C 150 unit kali $10. Maka kesimpulannya dengan menggunakan FAM, biaya transportasi barang dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, dan C adalah sebesar $3.125. Solusi awal dalam masalah transportasi LC atau less cost, yaitu pengalokasian dimulai dari biaya terendah dalam tabel. Langkah pengerjaan 1. Pengisian atau pengalokasian sel dimulai dengan mengisi sel yang memiliki biaya terendah. Langkah kedua, besarnya sel yang akan diisi disesuaikan dari kapasitas dan permintaannya sebesar mungkin. Kapasitas atau permintaan telah terpenuhi jumlahnya, maka pada perhitungan selanjutnya baris atau kolom kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tersebut tidak ikut dalam alokasi berikutnya. Ulangi langkah tersebut sampai kapasitas dan permintaannya terpenuhi. Di sini yang terendah ada di kota A, yaitu 2. Karena kebutuhan kota A 150 dan kapasitasnya 225, maka hanya akan mengirim kebutuhan A-nya saja, yaitu 150. Berikutnya, untuk memudahkan kita, beri kolom kota A tanda silang karena sudah terpenuhi semuanya. Jangan lupa diberi tanda centang. Ini yang terkecil yaitu 3. Nah, kita akan alokasikan di sini terlebih dahulu kota B, kebutuhannya 50 sedangkan kapasitasnya 225. Maka akan kita letak sesuai kebutuhannya, yaitu 50 berikan tanda silang dan centang. Jika ini biaya yang tersisa tinggal segini, maka pilih bagi biaya terkecil yaitu 8. Kita alokasikan, maka di sini sisa untuk kebutuhan pabrik 1 kota C adalah 100. Lalu di pabrik 2 kota C sisa kapasitasnya 125. Kita letak aja di sini 125 karena udah disilang di kota A dan B. Jangan lupa beri tanda centang di pabrik yang sudah terpenuhi. Maka kita akan menghitung biaya transportasinya. Pabrik 1 ke kota C sebesar 100 unit dikali $8. Pabrik 2 ke kota C 125 unit kali $9. Pabrik 3 ke kota A 150 unit kali $2. Pabrik 3 ke kota B 50 unit kali $3.
pabrik 3 ke kota C 25 unit kali $10. Maka kita akan dapat kesimpulannya dengan menggunakan metode less cost. Biaya transportasi barang dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, dan C adalah sebesar $2.625. Metode transportasi perbandingan 3 metode solusi awal yaitu NWCR $3.575, FEM $3.125, dan LC $2.625. Nah, di sini hasilnya beda-beda ya teman-teman. Maka ini bukan solusi akhir, kita akan lanjut ke solusi akhirnya untuk mendapatkan hasil yang minimum.